Assalamualaikum Pak Alwi. Waalaikumsalam Bu Daniar. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Bisa tidak saya minta waktu sedikit kepada Bapak? Ya, bisa. Iya, begini Pak, saya ingin sharing permasalahan yang saya temui akhir-akhir ini di dalam kelas saya Pak. Uh, saya ingin meminta pendapat kepada Bapak. Sekiranya Bapak bersedia membantu saya untuk menemukan solusi agar murid saya yang suka berbuat jahil di dalam kelas bisa memiliki sikap saling menghargai, menghormati, sehingga tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Oh iya. Kalau dilihat dari apa yang disampaikan Ibu ini, berarti tujuan dari pembicaraan ini, pertemuan ini adalah membicarakan tentang bagaimana mencari solusi dari anak Ibu yang jahil itu ya, begitu ya Bu? Iya Pak. Jadi tujuan Ibu mengajak saya adalah untuk membicarakan itu yang tadi ya, untuk Iya Pak. Iya. membicarakan, saya ulangi lagi, membicarakan bagaimana mencari jalan terbaik dari anak didik Ibu tadi yang jahil. Oke. Pak. Menurut Ibu, anak Ibu yang anak murid yang bagaimana yang idealnya yang Ibu inginkan seperti itu, Bu? Saya menginginkan murid yang bisa menghargai teman-temannya, Pak, tanpa selalu membuat keributan di kelas, sehingga membuat teman-temannya nyaman dalam belajar, Pak. Saya mau seperti itu. Oh iya, begitu ya, Bu. Selama ini upaya-upaya apa yang sudah Ibu lakukan untuk menghadapi anak Ibu yang seperti ini? Ya, banyak sih Pak, yang tapi terkadang anak yang suka jahil tersebut saya menjadikan dia pertama sebagai ketua kelas, kemudian saya terkadang di jam istirahat saya memanggil si anak tersebut, kira-kira kenapa si anak tersebut bisa jahil seperti itu, Pak? Iya. Dari upaya-upaya Ibu yang sudah dilakukan itu, kalau menurut Ibu, kalau dihitung ya dari angka 1 sampai 10, kira-kira posisi anak yang sudah, kalau dilihat dari perkembangannya ini sudah di angka berapa kira-kira ya, Bu? Kalau menurut saya sih Pak, si anak tersebut ya masih sekitar di antara angka 6 sampai 7 lah Pak. Oh iya. Yang tadinya Ibu sudah jadikan ketua kelas, apalagi Iya. yang tadi, Mengajaknya berbicara pada saat iya. jam istirahat. Oh iya, bagus itu. Posisi Artinya, sebagai teman iya. Pak. Iya. Artinya sudah banyak upaya yang Ibu lakukan, tetapi belum maksimal ya, Bu, menurut Ibu dari Iya upaya-upaya? belum Pak, karena si anak tersebut masih saja berbuat jahil di dalam kelas. Iya. Dan teman-temannya merasa terganggu ketika proses pembelajaran berlangsung. Iya. Kemudian Ibu, kira-kira masih ada nggak, mungkin masih ada hal-hal yang masih perlu Ibu lakukan yang sekiranya masih ada di pikiran Ibu? Ya, yang di pikiran saya Pak, yang ingin saya lakukan yang pertama itu saya ingin berbicara langsung dengan orang tua si anak, menanyakan bagaimana sebenarnya kepribadian si anak tersebut ketika dia berada di rumahnya. Iya. Iya,
Karena kemungkinan menurut saya ini ya Pak, si anak tersebut ya entahlah kenapa dia selalu seperti itu. Iya, ya luar biasa sekali, usaha yang Ibu ingin lakukan, yaitu tadi bagaimana berupaya untuk, mendatangi langsung orang tuanya begitu ya, Bu? Iya Pak. Iya 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 iya, luar biasa. Dari yang Ibu sampaikan tadi itu, sangat sudah apa menurut saya sudah luar biasa. Selain itu mungkin masih ada lagi, Bu, kira-kira yang bisa dilakukan? Selain menghubungi orang tuanya ya jika itu dirasa, tidak ini, karena awalnya kan Pak, saya mengangkatnya jadi ketua kelas. Iya Kemudian yang kedua di jam istirahat, saya memanggil si anak tersebut, mengambil posisi saya sebagai seorang teman, mengajaknya iya berbicara. Kemudian, saya menelpon orang tuanya menanyakan, dan mungkin langkah yang terakhir yang akan saya lakukan, Pak, mungkin saya akan mendatangi rumahnya, melihat langsung, iya apa sebenarnya kegiatan, si anak tersebut. Ya, karena terkadang, si anak tersebut mengatakan begini, "Ibu, orang tuaku terlalu sibuk." iya 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 Nah, iya. seperti itu, Pak. Ya ya, jadi, menurut saya, sekali lagi saya katakan usaha yang Ibu sudah lakukan, bahkan yang akan Ibu rencanakan itu sangat luar biasa menurut saya. Mmm, Artinya kan Ibu sudah merencanakan akan mendatangi, orang tuanya ya, begitu ya? Iya, Pak. Mmm, Kapan kira-kira Ibu bisa kunjungi orang tuanya? Ya, sebaiknya sih secepat mungkin, Pak, agar, karena anak ini kan sudah kelas 6. Iya iya. Nah, kalau saya sih ya sebaiknya secepat mungkin saya lakukan dan itu saya lakukan sebelum, eee, akhir semester ini, karena anak-anak kan nggak lama lagi ujian, Pak. Iya, betul betul, Pak, betul betul. Iya. Untuk dapat melaksanakan, rencana Ibu ini, mungkin Ibu perlu dukungan, kira-kira, perlu dukungan dari siapa saja kira-kira, Bu, untuk Ya, bisa yang pertama itu, Pak, otomatis saya meminta dukungan dari kepala sekolah. iya betul, Saya terlebih dahulu meminta izin bahwa, "Pak, saya ingin mengunjungi, siswa saya." iya iya Ketika iya, beliau memberi izin, saya bertanya kepada si anak, "Kapan iya orang tua Ta ada di rumah Ta, Nak? iya iya, Ibu mau berkunjung ke rumah Ta." Gitu. iya Ibu, artinya perlu dukungan, kan menurut saya bukan hanya dari kepala sekolah, bahkan Iya dari teman-teman sejawat, bukan iya iya semua komunitas yang ada di sekolah kita butuh iya dukungannya ya, untuk bagaimana kita istilahnya berkokreasi untuk bisa membina anak ini ya. iya, Pak. Perlu kerja, apa namanya, keroyokan lah untuk bisa bagaimana mengubah anak kita. Mmm, itu tadi saya sudah tanyakan, kira-kira kapan Ibu sudah menjawab bahwa secepatnya ya, karena, berhubung tidak lama lagi anak apalagi sudah kelas 6 menurut Ibu tadi ya, Iya iya, Pak, anaknya? iya. Eee, Sekarang, Ibu, bagaimana komitmen Ibu ya dengan rencana Ibu untuk, mendatangi orang tuanya, Ya, bagaimana? yang pertama, Pak, saya lakukan itu, menghubunginya lewat, via WhatsApp, berbincang-bincang kapan ada waktu. Iya iya Kemudian, saya saya mintalah waktunya, saya bisa mengunjunginya, 2 kali sebulan atau secara tidak langsung ketika pulang sekolah saya yang antar langsung dan, mengantar anak tersebut ke rumahnya secara tidak langsung kan saya bisa berhubungan dengan nah, seperti itu, Pak. iya iya, luar biasa sekali, Pak, mudah-mudahan, rencana Ibu ini berjalan dengan lancar ya. Mmm, eee, saya kira untuk ini, Bu, saya kira sudah, apa namanya, sudah yang saya mau tanyakan ini tentang, bagaimana perasaan Ibu ini selama di coaching. Ya, perasaan saya sih agak lega sedikit, Pak, karena, saya bisa berbagi, permasalahan dengan Bapak dan menemukan, sedikit pencerahan. Ya baik Pak Alwi, terima kasih atas,
waktu yang diberikan kepada saya. Nah, dari, sesi coaching ini kira-kira apa yang sudah berjalan baik selama percakapan, Pak? Nah, yang pertama itu menurut saya sudah berjalan baik itu artinya kita sudah, mempraktikkan alur tirta, mulai dari tujuan sampai ke tanggung jawab saya kira sudah cukup bagus, Bu. Itu Oh sudah mengalir begitu saja, artinya natural mengalir. oh, kira-kira masih ada yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, Pak? Menurut saya itu, presentnya juga perlu ditingkatkan, kemudian itu, pertanyaan-pertanyaan bobot juga masih perlu ditingkatkan. Oh, iya. Kemudian, apa yang dilakukan agar tetap dalam kondisi hadir penuh? Yang pertama itu sebaiknya itu, kita tetap kontak dengan coach, kemudian membuat catatan-catatan yang catatan kecil untuk sesegera mungkin memberikan tanggapan kepada coach atau coaching gitu. Oh, iya. Kira-kira, apa yang dilakukan agar selalu, eee, tetap berada dalam kondisi hadir penuh, dan apa yang dilakukan untuk memperbaikinya? Itu tadi yang saya katakan bahwa yang pertama tentu kita harus banyak berlatih, banyak mengambil referensi-referensi dari apakah dari YouTube sehingga kita bisa ketika melakukan coaching itu kita bisa hadir penuh tentu saja melalui latihan ya. Saya kira seperti itu, Bu. Oh, iya, baik, Pak. Gantian, Kek. Baik, Bu, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu. Kan sudah Pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi, Bu? Iya, yang sudah berjalan dengan baik itu, eee, Bapak sudah menjadi mitra yang baik. Selamat siang, Bu Niar. Selamat siang juga, Pak. Mohon maaf, Bu, karena siang-siang ini saya mengganggu Ibu. Kebetulan ini saya sangat gelisah nih karena ada permasalahan di kelas saya ini, Bu. Memangnya permasalahan apa, di kelas Bapak? Begini, Bu, saya lihat di kelas saya ini anak didik saya ini rata-rata kalau dirata-ratakan kurang antusias dalam belajar ini, Bu. Iya, iya, iya. Kurang antusias ya, Pak? Ya, kurang bersemangat. Oh, iya. Kira-kira apa tujuan Bapak, untuk, pada saat ini? Saya ingin saya mendapat solusi dari perbincangan kita bagaimana untuk bisa memulihkan bahkan meningkatkan semangat belajar dari anak didik saya ini, Bu. Oh, iya, iya. Begitu ya, Pak. Kira-kira apa yang bisa menjadi patokan Bapak, eee, ketika Bapak sudah merasa tujuan Bapak itu berhasil dicapai? Misalnya ketika dalam pembelajaran itu anak-anak ini aktif, artinya tidak banyak main, rajin mengerjakan tugas-tugas dari yang diberikan oleh guru. Saya ingin seperti itu murid-murid saya, Bu. Oh, iya, seperti itu ya, Pak. Dan apa yang membuat Bapak menginginkan hal seperti itu? Saya menginginkan karena saya ingin sebagai gurunya, saya ingin berhasil dalam mendidik. Hal ini ketika ini menjadi indikator ketika murid saya ini bersemangat begitu, Bu, dalam menerima mengikuti pembelajaran yang saya lakukan di kelas.
Oh iya begitu ya Pak, luar biasa sekali semangatnya Bapak. Kira-kira, jika skala 1 sampai 10 Bapak berada di antara berapa Pak? Skala berapa antara 1 dan sampai 10 itu? Kalau menurut saya, penilaian saya untuk, antusiasme anak-anak saya mengikuti pembelajaran masih di angka 6 begitu, Bu. Belum belum maksimal. Oh kenapa bisa Pak? Jadi Masih di makanya angka 6? saya, meminta, siapa tahu, ada dari hasil percakapan kita ini, sesuatu yang wah yang bisa saya, praktekkan sebentar di kelas supaya, muncul lagi, semangat belajar dari anak-anak saya. Oh iya iya Pak. Kemudian, ketika Bapak, sudah merasa misalnya setelah melakukan coaching ini Bapak ada perubahan di dari skala 6 ke skala 7, kira-kira apa komitmen Bapak untuk membuat si anak tersebut, untuk berubah ya ke arah yang lebih baik lagi? Eh, saya berkomitmen ingin melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang membuat anak-anak saya ini bersemangat begitu Bu. Itu yang Hmm. selalu ada di dalam benak saya. Oh iya. Kira-kira jika Bapak memiliki kekuatan untuk, mencapai tujuan tersebut, peluang apa kira-kira yang akan Bapak lakukan? Eh, yang pertama mungkin saya akan belajar Mhm, mempraktikkan pembelajaran yang selama kita pelajari itu pembelajaran berdiferensiasi. Saya mhm. akan memberikan pengerjaan sesuai dengan kebutuhan anak. Oh Karena iya mungkin salah satu faktor yang membuat mereka kurang antusias karena yang selama ini sebelum kita ikut guru penggerak ini masih masih monoton mungkin lah, artinya iya iya belum iya. bervariasi cara cara saya Iya iya belajar. iya iya. Jadi mungkin Setelah dari mengikuti ya mungkin ini yang bisa banyak saya ilmu yang ya salah satu diperoleh. yang bisa saya lakukan adalah eh, mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Oh iya, baik Pak. Dalam melakukan sebuah kegiatan, misalnya tadi Bapak ingin merubah siswa Bapak menjadi ke arah yang lebih baik, kan pasti Bapak memiliki, atau menemukan hambatan. Kira-kira, hambatan apa saja yang Bapak temui, untuk dalam melakukan, suatu perubahan kepada siswa Bapak tersebut? Kalau dari segi hambatan Bu, mungkin kali karena anak-anak ini kan berasal dari latar belakang yang berbeda, Mhm. dari ajaran-ajaran atau didikan-didikan orang tua yang berbeda, sehingga karakter-karakter yang dari keluarganya itu terbawa sampai di sekolah. Ada yang nakal, ada Iya. yang macam-macam lah Bu. Ini merupakan salah satu hambatan bagi saya Bu untuk Mmm. bisa memberikan pelajaran kepada anak-anak didik. Oh iya baik. Kira-kira dari hambatan yang Bapak temui, kira-kira apa solusinya untuk mengatasi hambatan yang Bapak temui tersebut? Eh, Mungkin ya Bu, menurut saya solusinya adalah yang pertama adalah bagaimana kita mempraktekkan KSE yang sudah kita pelajari ya, Iya 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 Pak, seperti sosial kesadaran diri ya, emosional, ya ya, kita berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, guru-guru yang ada di sekolah, dan yang tak kalah mhm. penting adalah bagaimana kita bekerja sama dengan orang tuanya, gitu. Oh iya iya baik. Itu tadi solusinya ya Pak, Ya. kemudian, apa rencana Bapak selanjutnya untuk mencapai tujuan Bapak? Rencana saya adalah tentu saja segera ingin mempraktikkan seperti yang saya katakan tadi, Mhm, mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi di mana di dalamnya ada KSE ya, mhm, mengajak kepada seluruh teman-teman sejawat, seluruh stakeholder yang ada di sekolah, bahkan iya. orang tua murid untuk bisa ikut andil dalam mengajar anak-anak ini supaya menjadi anak yang lebih baik begitu Bu. Iya iya iya. Kira-kira, setelah Bapak mempunyai rencana,
kan dari sebuah kegiatan pasti ada titik keberhasilan. Maksudnya Iya. titik keberhasilan, ukuran keberhasilan dari rencana yang Bapak lakukan. Apa ukurannya, Pak? Sehingga rencana itu bisa dikatakan berhasil. Apa ukur? Tentu saja kalau menurut saya, Bu, pertama indikatornya itu pertama anak-anak ini sudah senang belajar, antusias belajar. Kemudian tentu saja ada perubahan yang signifikan yang bisa kita Ya, lihat dari perubahan tingkah laku atau apa namanya keaktifan anak-anak untuk mengikuti pembelajaran yang saya praktekkan di kelas. oh iya. Kira-kira apa ya dari pertanyaan komitmennya Bapak? Apa komitmen Bapak dari tujuan yang ingin Bapak capai? Pertama, komitmen saya pertama adalah akan segera melaksanakan dari apa yang Mhm. tadi yang saya planningkan, saya rencanakan, yaitu mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang Iya, kedua adalah tentu saja menyelipkan KSE di dalamnya setiap iya, pembelajaran, mengajak seluruh teman sejawat, seluruh stakeholder yang ada di sekolah untuk turut andil bagaimana mengubah apa tadi anak-anak yang tadinya kurang bersemangat menjadi bersemangat, kemudian mengajak orang tuanya untuk bekerja sama. Itu komitmen saya, Bu, untuk oh ini. iya, luar biasa sekali komitmen Bapak ya. Kita sebagai seorang guru mesti memiliki sebuah komitmen untuk mencapai tujuan. Ya, itu salah satunya tadi dari tujuan Bapak ya. Nah, sekarang kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan sesi coaching ini? Ya, yang pertama saya sangat senang, saya sudah lega. Akhirnya saya sudah bisa menemukan solusi walaupun itu belum dilakukan, artinya masih dalam perencanaan, tapi akan segera saya eksekusi, saya akan segera laksanakan. Tapi ya perasaan saya sudah sangat lega, Bu, setelah pembicaraan ini dengan Ibu. Iya, bisa berbagi permasalahan ya, Pak. Iya, Permasalahan jangan disimpan-simpan sendiri ya, Pak. Kita harus berbagi, ya menemukan itulah Bu. solusi dan trik untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai ya, Pak. Nah, Iya. nah sekarang setelah kita melakukan coaching ini, bagaimana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan? Yang pertama, tindak lanjut saya adalah saya akan terus ketika ada saya punya permasalahan akan terus minta apa namanya mungkin berupa teman curhat lah dalam Oh, hal ini coaching untuk senantiasa berbagi karena ya saya pahami Bu kalau ada masalah itu dibagi-bagi insya Allah bebanmu akan berkurang itu yang saya pahami. iya, iya, iya. Saya siap jadi teman curhatnya Bapak. Iya. Iya, Pak. Bukan hanya masalah Bu yang perlu dibagi tapi kebahagiaan juga perlu dibagi insya Allah akan berlipat ganda kebahagiaannya. Iya, Masya Allah, luar biasa semangatnya Bapak. Dan dari sesi coaching ini, Bapak tadi merasa sangat senang ya, karena sudah bisa meluapkan atau mengeluarkan unek-unek Bapak dan Bapak sudah pasti tadi dari penjelasan Bapak, Bapak menemukan solusi, strategi. Nah, kira-kira kalau strateginya berhasil, nah apa yang akan Bapak lakukan? Yang pertama tentu saya akan bersyukur, merasa bangga, dan bukan hanya sampai di situ, saya akan terus tingkatkanlah keberhasilan itu. Dan yang terpenting adalah bagaimana saya bisa menularkan kepada teman-teman yang ada di sekolah tentang keberhasilan bahwa oh begini ya dari hasil coaching. Oh iya, 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 seperti itu ya Pak. Iya, luar biasa semangatnya Pak Alwi. Nah, eh, kira-kira dari komitmen Bapak ini, kira-kira siapa yang akan membantu Bapak? Yang pertama tentu saya awali dari diri saya pribadi, saya harus bersemangat ya untuk segera melaksanakan apa yang menjadi rencana. Yang kedua tentu saja
eh, teman-teman sejawat, pokoknya semua komunitas yang ada di sekolah kita harapkan bantuannya. Dan yang ketiga adalah tentu saja orang tua dari peserta didik kita. Iya, betul. Dan yang terakhir tentu saja dari peserta didik itu sendiri, ya kita harapkan bantuannya untuk bisa berubah. Dan yang paling terakhir adalah bantuan dari sang coach. Iya. Iya Pak, jadi pembicaraan hari ini sangat menarik dan Pak Alwi memiliki semangat yang luar biasa Iya, untuk mencapai tujuannya Bapak. Dan tadi di akhir pertemuan kita ini, Bapak tadi merasakan perasaan yang sangat senang. iya Bu. Iya, karena sudah bisa berbagi ya Pak. Jika ada Iya. permasalahan jangan disimpan-simpan ya Pak, mesti berbagilah bersama teman. Dari teman kita bisa menemukan solusi. Seperti itu ya Pak. Begitu Bu. Tutup. Jadi sudah tidak ada lagi ya Pak? Tidak ada lagi Bu. Iya. Jadi kita akhiri pembicaraan kita hari ini. Semoga kita semua selalu sehat-sehat dan selalu mempunyai semangat dan tekad yang kuat untuk mencerdaskan anak Amin. kita. Amin ya robbal alamin. Setelah kita melakukan percakapan tadi Bu, menurut Ibu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Kalau menurut saya Pak, dari percakapan ini saya sudah menemukan mitra yang baik untuk saya berbagi permasalahan yang saya hadapi selama ini Pak. Oh iya iya. Berikutnya kira-kira apa yang masih perlu kita tingkatkan? Yang perlu ditingkatkan itu dari pertanyaan yang berbobot, sehingga bisa menggali apa solusi dari permasalahan yang ditemukan seorang coaching tadi, Pak. Iya 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 betul betul. Iya. Pertanyaan berbobot ya betul sekali karena dari Iya, pertanyaan berbobot ini kita bisa menggali sehingga coach itu bisa mengeluarkan potensinya gitu ya. iya, Atau Pak. menemukan solusi dari permasalahannya. Berikutnya apa yang dilakukan agar tetap dalam kondisi present? Kalau menurut saya Pak, mendengarkan dengan baik, mengikuti dengan seksama apa permasalahan dari seorang coach tadi, kemudian memberi catatan-catatan kecil dan memberikan refleksi kepada eee, seorang coaching tadi Pak. Oh iya iya bagus sekali, luar biasa. Terus apa yang dilakukan untuk memperbaiki ya, ada kekurangan tadi? Untuk memperbaiki itu Pak, saya rasa dari alur Tirta ini kita harus mempunyai tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksinya, kemudian tanggung jawab, seperti itu Pak. Iya 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 iya. Jangan lupa banyak berlatih ya untuk bisa Iya memperbaiki. iya iya Pak. Iya, Nah, terakhir Bu, selama, melakukan percakapan ini kira-kira bagaimana perasaan Ibu? eee, saya merasa sangat senang. Oh iya iya, senang ya. Iya Iya mudah-mudahan, di pertemuan berikutnya ya kita bisa, apa namanya, berbagian lagi ya Bu, iya Pak, iya iya. ya untuk mencari solusi demi bagaimana kita meningkatkan profesionalisme sebagai guru. Saya kira Iya begitu ya Bu? iya baik Pak, terima kasih Pak. Ya, kita bertemu di main room. Oke Bu.